Shalom Bapak Ibu, terpuji nama Tuhan karena kita masih bisa beribadah kembali pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita masuk ke dalam gerbang Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan, sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Amin. Beri puji dan sorak hanya untuk Raja kita. Kalau sebentar kita akan masuk ke pujian dan penyembahan kita, mari kita siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita untuk menyembah dan memuji Raja kita. Puji namanya.
kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Katakan sekali lagi. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri, Kaulah kuat kami Tuhan, Kaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Berpandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu semua, hari ini kita ketemu lagi dalam minggu pertama di bulan Februari. Saya berdoa perjalanan kita dari Januari sampai bulan ini adalah perjalanan yang memberi hasil, membuat kita makin dekat dengan Tuhan dan membuat kita makin dekat dengan apa yang kita cari dalam hidup ini. Saya berdoa hari ini biar kita diberi hati yang sungguh-sungguh mudah diajar, teachable spirit ada buat setiap kita, supaya kita bukan sekedar mendengar firman, kita bukan sekedar ibadah, tapi kita belajar. Kita memberi diri kita ditegur, kita memberi diri kita untuk diubah sama Tuhan, supaya kita ngerti dan kita menghidupi semakin hari makin dekat dengan rancangan Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Saya mau kasih Anda sebuah cerita dulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan hari ini. Suatu ketika ada dua orang sahabat, mereka ini selalu pergi kerja bareng, main bareng, semuanya bareng. Nah, di tempat kerja mereka berdua juga kerja di tempat yang sama. Nah, setiap hari di tempat kerja, setiap lunch mereka mesti duduk bareng, mereka makan bareng, mereka buka bekalnya masing-masing, mereka makan bersama, ngobrol panjang lebar dan segala macamnya. Nah, tapi ada satu kejadian dari dua sahabat ini yang membuat mereka ini jadi unik begitu ceritanya. Jadi salah satu dari mereka itu setiap kali makan siang, jadi mereka bawa bekal, bawa kotak sendiri. Setiap kali makan siang, ada satu temennya ini, dia ini selalu komplain ceritanya. Dia selalu ngomong, aduh, semoga makan siang hari ini jangan roti kacang lagi. Bosen aku sama roti kacang. Dia buka makanannya roti kacang Bapak di dalamnya. Berganti hari, hari besoknya, dia pergi lagi kerja, dia lunch lagi, dia duduk lagi sama temennya, lalu dia ngobrol lagi, dan dia ngomong lagi, semoga hari ini bukan roti kacang yang kumakan. Aku udah enak banget. Dibuka roti kacang di dalamnya. Berganti hari lagi, lunch lagi, dia komplain lagi. Semoga hari ini jangan sampai roti kacang. Dibuka, halah, roti kacang lagi. Enak banget, mau muntah rasanya. Lama-lama teman satunya nggak tahan Bapak Ibu. Dia mulai ngomong, lah kamu kasih tahu dong istrimu, suruh ganti yang lain lah. Jangan roti kacang, kamu nggak suka ngomong. Lalu dia bilang, loh aku belum married. Lah temannya kaget dong, lah terus yang nyiapin makananmu siapa? Saya siapin sendiri makananku. I prepare my own lunch. Jadi dia yang nyiapin, dia yang milih, dia yang masukin dalam kotak makan, dia yang komplain, dan dia juga yang makan Bapak Ibu. Dan ini yang terjadi dalam hidup banyak orang hari ini. Mereka komplain akan hidup mereka. Kenapa hidupku begini, kenapa begini. Mereka nggak puas dengan keadaan mereka. Mereka nggak happy dengan keadaan mereka. But yet they do nothing about it. Mereka nggak lakukan apapun tentang hidup mereka. Mereka tidak buat perubahan. Mereka tidak buat planning. Mereka nggak buat apapun. They just flowing with it. Mereka mengalir saja dengan rutinitas mereka sehari-hari. Dan mereka sudah tahu dengan rutinitas mereka yang lakukan itu setiap hari, dengan apa yang mereka kerjakan setiap hari, membawa mereka kepada hasil yang mereka alami hari itu. Mereka ngerti, nggak puas, nggak suka, pengen hidup lebih baik, pengen sesuatu yang lebih baik, tapi mereka nggak lakukan sesuatu yang berbeda. Nah, ini yang jadi masalah, Bapak. Kita punya kuasa. We have the power to change our own life, untuk mengubah hidup kita sendiri. Tuhan kasih kita kekuatan. Tuhan kasih kita kemampuan untuk berpikir, untuk mengubah keadaan kita. Tapi masalahnya, kita seringkali duduk diam, berpasrah, melakukan hal yang biasanya kita lakukan, seperti biasanya yang kita lakukan, dan kita berharap hasil yang berbeda. Nggak mungkin. If you want to have a better life, you have to change the way of your life.
Kalau enggak, kita harus mengubah gaya hidup kita. Kita harus mengubah gaya berpikir kita. Kita harus mengubah cara kita bersikap, bertindak, dan segala macamnya. Semua harus diubah. Kalau hari ini kita terjebak dalam sebuah pergumulan atau sebuah masalah, ya berarti untuk keluar juga harus dirubah caranya. Nggak bisa kita, saya lagi kejebak dalam sebuah masalah nih, saya jatuh dalam sebuah lubang nih misalnya. Lalu saya tetap melakukan kegiatan saya sehari-hari. Saya biasanya duduk-duduk, saya biasanya makan, saya biasanya tidur-tiduran. Lalu berharap bisa keluar dengan sendirinya dari lubang itu. Nggak mungkin Bapak Ibu. Kalau saya biasa tidur-tiduran, saya biasanya duduk-duduk, makan-makan, itu kalau keadaan lagi baik. Dalam keadaan yang normal. Tapi kalau lagi jatuh dalam lubang, nggak bisa. Saya harus mulai berubah. Saya harus lakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Saya harus coba loncat, saya harus coba manjat, saya harus coba nempel di dinding, saya harus coba nendang dan segala macam supaya bisa keluar. Sama dengan hidup ini. Kalau kita ternyata terjebak dalam sebuah masalah finansial misalnya, atau masalah keluarga misalnya. Kalau Anda ingin sesuatu terjadi yang belum pernah ada sebelumnya, pemulihan yang belum pernah ada sebelumnya, ya Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. We have to change the way of our life. Kita harus mengubah cara hidup kita. Dan hidup ini berarti kita harus plan. Kalau kita nggak planning hidup ini, berantakan Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu yang berjalan cuma dilempar begitu, ya jalan saja sendirinya. Jalan saja dengan apa adanya, lalu berakhir dengan baik. Nggak ada Bapak Ibu. Kita yang planning saja setengah mati masih bisa gagal kok. Anda perhatikan para bisnismen, mereka semua planning. Nggak ada bisnismen yang nggak planning, nggak ada. Kecuali yang ngawur-ngawur. Dan saya sebut mereka bukan bisnismen. Saya sebut mereka cuma orang-orang yang sekedar berdagang, sekedar berjualan. Entah jualan jasa atau jualan apa, terserah lah. Tapi they're not a real businessman. They're not a real entrepreneur man. Kalau mereka benar-benar seorang pebisnis sejati, mereka pasti hitung. Modalnya berapa? Nanti perlu cash flow-nya seperti apa? Nanti BEP-nya berapa? Tutup poinnya bagaimana? Berapa? Nanti marketingnya bagaimana? Bagaimana mereka akan operate? Mereka akan jalankan bagaimana segala macamnya. Lalu mereka akan punya perhitungan. Kira-kira dalam 1-2 tahun kita akan balik modal. Kira-kira mulai di tahun ke-5 kita akan mulai profit. Kira-kira di tahun ke-10 kita bisa buka cabang dan segala macam. Mereka punya perhitungannya. Mereka yang berhitung sampai 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan masih bisa gagal Bapak, masih bisa bangkrut. Apalagi kita nggak pakai perhitungan, nggak pakai planning, nggak pakai apapun, cuma sekedar ya jalanlah dalam nama Yesus semua pasti bisa berhasil. Gagal kita. Nama Yesus bukan mantra ajaib yang bisa terus kita sebut lalu semua terjadi. Wah, kita jadi kaya raya, kita jadi sukses. Nggak bisa. Kita harus sadar, kita harus mengerti. Tuhan kasih kita pikiran, otak itu bukan untuk hiasan, untuk dipakai berpikir mengelola. Panggilan kita yang pertama, kalau Anda perhatikan kitab Kejadian, kita dipanggil untuk mengelola. Kuasailah seluruhnya tanah ini, Adam. Bumi ini. Kau kasih nama. Jadi bukan cuma disuruh kau pakai itu kuda buat jalan-jalan, kau pakai itu kambing untuk bajumu dan segala macam. Tidak. Disuruh kasihlah nama, uruslah, kelolalah. Tanahnya kau siram, kau pupuk, kau atur caranya bagaimana. Disuruh kelola, to manage. Dipakai apa? Pakai pikiran. Bukan cuma diem-dieman terus numbuh sendiri, terus segala macam sendiri, keluar sendiri, terus apel terbang sendiri jatuh ke dia. Enggak Bapak Ibu. We have to manage dengan pikiran kita. Jadi hari ini kita harus sadar iman itu penting. Tapi pikiran juga penting. Dan itu berjalan bersama. Jadi jangan suka pakai iman tapi nggak pakai pikiran. Bodoh kita jadian. Jadi nggak karuan kita. Kalau kita cuma pakai pikiran nggak pakai iman, kita juga setengah mati kayak udah lumping ntar. Kerja keras tanpa henti, tanpa ending. Kasihan. Nah, saya pengen kita baca satu ayat. Bagaimana caranya kita bisa breaking the pattern of our life. Breaking pattern complaining ini loh. Kita komplain segala macam. Kita nggak puas dengan hidup kita, tapi kita komplain, tapi nggak melakukan apapun. Bodoh sekali. Ayo diputus, di-break itu pattern, pola itu. Kita belajar sama-sama hari ini. Saya berdoa mumpung ini masih bulan Februari, masih awal. Kita masih punya banyak kesempatan. Kita masih dalam pembelajaran kita planning well. Kemarin bulan lalu kita starting well. Kita siapin segala macam yang kita mau. Kita mulai set up goal kita. Kita mulai set up kenapa kita lakukan. Kenapa kita kejar tahun ini. Kenapa kita pilih ini tahun ini dan segala macamnya. Nah, mulai bulan ini kita mulai planning well. Kita mulai siapin satu-satu. Kita mulai set up satu-satu. Bagaimana kita mau mencapai tujuan? Oh, saya mau pergi ke Bandung. Kita mulai siapin. Mau naik mobil apa? Siapa saja yang ikut? Berapa lama waktu yang diperlukan? Berapa uang tol yang disiapkan? Dan segala macam. Kita mulai set up di bulan ini.
Sekarang membacakan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Ini ayat terkenal sekali, saya percaya Anda pasti pernah dengar kisah ini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Jadi si istri Nabi ini, dia punya masalah berat, Bapak Ibu. Real problem. Masalah yang nyata. Dan dia perlu solusi. Dia pergi ke Elisa. Ini konsep yang kita harus mengerti. Dia punya masalah, dia pergi ke orang yang tepat. Dan Elisa berikan offer dia sebuah plan. Jadi perhatikan baik-baik. Ikut Tuhan, itu bukan cuma sekedar berdoa, "Tuhan tolong dalam nama Yesus, amin." Selesai. Lalu kita tinggal tunggu, wah dari langit jatuh uang segerbek. Atau kita tunggu, tiba-tiba ada orang telepon kita lalu berkata, "Pak, saya kok tiba-tiba rasanya kepingin ngasih duit ke Bapak ya 10 miliar ya." Itu tidak akan mungkin terjadi, Bapak Ibu. Itu namanya kesambet. Bukan jalan Tuhan. Tuhan tidak bekerja dengan cara yang begitu. Tuhan, apakah bisa begitu? Bisa. Tapi bukan itu pola Tuhan. Itu anugerah, itu mujizat tersendiri. Tidak biasanya. Tapi kalau kita belajar firman, kita akan mengerti cara Tuhan menolong kita selalu dengan sebuah plan. Mesti. Dan perhatikan ini. Masalahnya berat. Masalahnya nyata. Real. Anaknya mau diambil, Bapak Ibu. Karena untuk bayar hutang. Real. Dia datang kepada abdi Allah, kepada hamba Tuhan. Dia berikan, Elisa berikan sebuah planning yang ilahi kepada dia. Apa yang dia berikan? Perhatikan ayat 2, perhatikan. Dia berkata ini. Waktu dia keluh kesah kepada Elisa, Elisa berkata, "Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Kasih tahu aku. Yang kau punya ini apa di rumah?" Planning pertama, kita akan bicara empat step dalam planning kita tadi. Jadi kalau kita mau plan hidup kita untuk lebih baik, kita mau plan for a new life, for a better life, perhatikan 4 ini. Ini adalah prinsip Alkitabiah kita hari ini. Satu, yang pertama, if you want to plan your life, dan plan untuk pertolongan yang dari Tuhan itu juga sama pasti, dia selalu bicara to offer something from our life. Untuk mengorbankan sesuatu, mengambil sesuatu dari kita untuk dikerjakan. Si janda ini dia nggak ngomong, "Elisa, pinjam duit dong." Enggak loh, Bapak. Dan Elisa juga nggak bilang, "Tunggu, kau cariin pinjaman." Enggak. Kau punya apa? Aku nggak punya. Aku cuma punya buli-buli doang. Isi minyak. Udah itu doang, gak ada lagi yang lain. Nggak punya apa-apa. Tapi perhatikan, yang dia tanya ini, "Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya." Jadi kita perlu belajar. Semua orang pasti punya apa-apa. So, yang pertama hari ini, if you want to plan your life for a better life, stop making excuses. Berhenti untuk membuat alasan. "Oh, aku nggak punya apa-apa." Padahal punya. Baju punya. Anda nggak bugil kan kemana-mana. Nafas punya. Tangan punya. Ini kan model yang lebih besar daripada sebuah bolpen. Tangan. Ada bolpen, nggak ada tangan, percuma kan? Kaki punya. Mata punya. Hidung punya. Mulut punya. Semua punya. Itu masih yang di dalam sini. Masih yang nempel. Belum yang peralatan yang lain. Tools yang lain. Oh, saya punya knowledge. Saya punya pendidikan. Saya punya gelar. Saya punya pengalaman. Belum yang lain. Oh, saya punya mobil. Atau saya punya motor. Atau mungkin saya punya sepeda. Atau mungkin saya punya handphone. Belum. We have so much
in our life. Tapi kadang kita suka making excuses. Kita bikin alasan, nggak punya apa-apa. Dan ini masalah besar. Orang Indonesia kalau ditanya, sudah makan belum? Belum. Padahal dia baru makan mie. Padahal dia baru makan roti. Padahal dia baru makan bacang. Padahal dia baru makan lupis. Padahal dia baru makan kue. Dia baru makan permen. Dia makan lain. Cuman belum makan nasi. Jadi dia bilang, belum makan. Kan kadang lucu memang kita ini. Kita terblocking sendiri dengan alasan-alasan kita. Punya uang nggak? Nggak punya. Cuma 200.000. Itu duit. Jangankan 200.000. Cuman 1.000. Itu duit. Itu kan bukan kertas. Itu bukan daun. Itu uang. Tapi kita nggak punya. Stop making excuses. Alasan Anda, sebagus apapun alasanmu, will never change your life. Tidak akan pernah bisa mengubah hidupmu. So, stop making excuses. Oh, keadaanku berantakan seperti ini karena aku nggak sempat sekolah, nggak punya kesempatan seperti orang-orang lain. Karena aku nggak punya pengalaman kerja seperti orang-orang lain. Karena aku nggak punya modal seperti orang-orang lain. Karena aku nggak punya koneksi seperti orang-orang lain. Karena aku nggak punya kemampuan seperti orang-orang lain. Stop! Berhenti membuat alasan dan mulai melihat apa yang kita punya hari ini. Apa yang ada dalam hidup kita hari ini yang bisa dipakai. Kalau mau alasan, untung loh. Ini janda nggak alasan dengan Elisa. Elisa nanya, kau punya apa? Wah, aku ya nggak punya apa-apa. Tahu nggak, bos? Waktu dulu suamiku katanya hamba Tuhan, katanya Nabi, tapi utang terus. Tahu nggak utangnya? Nggak dikasih ke aku loh. Aku nggak tahu dia utang. Wah, kalau ngoceh panjang lebar, ditinggal pulang nggak jadi kelar ini masalah. Jadi, don't waste your time to complain. Don't waste your time to make excuses. Jangan bikin alasan panjang lebar, bikin habis waktumu. Fokuslah dengan apa yang ada. Dan apa yang ada, itu yang kita korbankan, itu yang kita keluarkan, itu yang kita pakai. Tuhan tidak pernah perlu sesuatu atau pakai sesuatu di luar kita untuk mengubah keadaan kita. No. Anda boleh perhatikan, seluruh kitab Kejadian sampai Wahyu, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan selalu start from within. Dari dalam mulainya. Mesti. Waktu Daud mengalami pergumulan, Daud punya masalah, Tuhan nggak kirim bala tentara dari negara lain. Enggak. Tuhan tolong dia. Daud bikin mazmur. Tenanglah jiwaku. Tenanglah batinku. Aku. Dia nggak bilang, tenanglah nanti juga ada yang tolong. Enggak. Dari dalam, start from within. Stop making excuse. Kita akan selalu punya alasan untuk membenarkan kenapa kita berada dalam keadaan yang buruk ini. Tapi alasan Anda hanya memberikan kepuasan, tapi tidak akan mengubah hidup kita. So you choose. Anda mau puas sementara, ya supaya nggak terlalu feel guilty, karena kita kejepit dalam keadaan yang nggak jelas begini, dan kita nggak merasa, wah aku nggak bodoh-bodoh banget kan, bukan gara-gara aku ini. Atau kita mau mengubah hidup kita supaya hidup lebih baik. If you want to change your life, stop making excuses. Start seeing, perhatikan apa-apa yang kau punya. We have so much in our life. Kita punya tangan, bisa nulis. Kita bisa bikin cerita. Kita bisa gambar. Kita bisa lukis. We can do so much. Kita bisa perbaiki. Kita bisa fixing things. Kita bisa mijet. Bahkan kalau nggak bisa apa-apa lagi yang lainnya. Kita bisa ngarahin mobil. Mundur. Pakai tangan, kan nggak pakai kaki. Kita bisa banyak hal. Di dunia ini ada banyak sekali orang dengan pekerjaan yang unik. Ada orang yang dibayar ratusan ribu dolar hanya untuk mencium wine. Ada yang untuk nyicipin es krim. Jadi cuma satu scoop kecil. Oke, good. Ratusan ribu dolar. Hanya makan. Di internet hari ini banyak YouTuber, video blogger dan segala macamnya. Mereka cuma makan bisa dapat duit apa ya? Makan nasi padang 10 bungkus, makan ayam goreng 10 ekor utuh. Wah, dapat duit. Makan. Ada yang cuma tidur bisa dapat duit. Ngetes spring bed, kasur, dapat duit. Ada banyak hal yang kita punya, yang kita bisa kerjakan. Tapi kita tidak akan bisa terpikir itu kalau kita masih buat excuse. So stop. Stop making excuses. You have something in your life. Yang kedua, ayat yang ketiga.
Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Planning. Step kedua dalam planning yang harus kita punya hari ini adalah relationship. Elisa ngomong, ku kasih kau plan ya, untuk menyelesaikan masalahmu. Satu, apa yang kau punya? Offer from what you have. Yang kedua, relationship. Kalau Anda mau berhasil, you want to have a better life, you must build a relationship. Harus. Dengan sangat spesifik Elisa ngomong, pergilah kepada tetanggamu. Pinjamlah bejana kosong. Dia nggak bilang, pergilah ke toko kelontong sebelah, kredit. Enggak. Utang dulu ke sana. Enggak. Beli. Enggak. Dia nggak bilang, kau cari kresek, kau cari tas. Carilah bejana kosong, jangan terlalu sedikit, yang banyak berarti. Daripada segala tetanggamu. Dikasih tahu apa yang harus dipinjam. Dikasih tahu jumlah yang dipinjam. Dikasih tahu dari siapa minjemnya. Tetanggamu. Bukan keluargamu. Bukan teman bisnismu. Bukan teman pelayanan gerejamu. Bukan teman-teman suamimu, nabi-nabi lain. Tetanggamu. The closest, yang paling dekat dari rumahmu. Pergilah ke sana. Nah, ini problemnya. Bayangkan kalau ternyata si janda ini atau suaminya sewaktu masih hidup itu ternyata nyeleneh. Nggak pernah kumpul tetangga, nggak pernah ngobrol sama tetangga, nggak pernah melayani tetangga, nggak pernah punya sosialisasi dengan tetangga. Orangnya aneh, tertutup, semaunya sendiri, egois. Lalu tiba-tiba hari itu dia butuh bejana. Bayangkan kira-kira apa yang terjadi. Tapi ini yang jadi masalah hari-hari ini dalam hidup orang-orang kita. Waktu keadaan kita baik, gak ada masalah, kita kadang suka bertingkah nyeleneh. Kita kayak gak butuh orang, ngomong sama orang ketus, ngomong sama orang kayak gak butuh. Kita lagi dagang, kadang-kadang juga bisa jahat sama customer. Wah, nanti suatu ketika kita butuh, habis kita. Relationship, hubungan, itu adalah segala-galanya. Saya pengen kita mengerti baik-baik. Kalau Anda berbisnis, Anda berdagang, yang paling utama di dalam bisnismu itu bukan produkmu, tapi adalah relationshipmu. Jadi kalau Anda jual barang kepada seseorang, lalu barang yang Anda jual rusak atau bermasalah, after sales service itu adalah kesempatan untuk Anda menunjukkan bahwa Anda care dengan mereka, bahwa Anda peduli dengan mereka. Saya baru dapat satu orderan ceritanya. Jadi saya ada jual satu produk dan singkat cerita ada orang beli ke saya, begitu ceritanya. Lalu terjadi sebuah kesalahan Bapak Ibu. Jadi paketnya si A saya siapin, paketnya si B saya siapin. Begitu dikirim, ketuker. Yang punya A dapat paketnya B, yang punya B dapat paketnya A. Ketuker, selip. Lalu saya ditelepon, marah-marah orangnya. Saya beli apa, kenapa dapatnya apa? Jadi ada orang yang belinya mahal, dapatnya kecil. Belinya banyak, dapatnya kecil. Karena salah paket. Lalu dia marah-marah, dia nuduh saya. Dia bilang, kau nipu aku. Pendeta macam apa kamu? Begini, begitu, segala macam. Wah, saya dimarahin, hati udah gak enak. Saya gak merasa bersalah. Karena saya siapin bener. Yang salah kurir, bukan saya. But stop making excuses. Berhenti membuat alasan. Balik yang pertama. Saya gak bilang, oh itu kurirnya memang kurang ajar, bodoh banget. Enggak. Saya bilang, Pak, sorry. Ada yang salah. Tolong saya difoto, apa yang Anda terima supaya saya tahu. Begitu difoto saya sadar, salah. Nama paketnya juga salah, semua salah. Dan kalau saya disuruh ngambil lagi ke sana, lalu saya tuker lagi dengan paket baru lagi, akan makan banyak waktu. Dan produk yang saya jual bukan produk yang, ini produk fresh, bukan produk barang biasa, ini produk makanan fresh. Jadi, saya nggak bisa, nggak mungkin saya lakukan itu. Jadi saya bilang dengan dia, Pak, beri saya waktu 20 menit. Saya akan siapin yang baru, saya akan kirim yang baru. Yang lama, yang salah itu komplimen. Terserah buat Bapak. Bapak mau makan boleh, Bapak mau kasih orang boleh, silakan. Saya nggak ambil lagi, itu komplimen. Singkat cerita, saya kirim lagi. Dia beli 10 sebagai yang aslinya ini. Dia beli 10 misalnya, saya kirim hari itu 20. Rugi saya, rugi banget. 2 kali lipat soalnya. Udah nggak dapat profit, saya rugi. Hitungan dari produk juga rugi, dari kurir rugi, semuanya rugi. Datanglah ke sana. Lalu orang itu telepon lagi. Ini salah lagi. Loh, kenapa
Kenapa banyak banget? Loh, oh yang ini nggak salah, Pak. Bapak beli 10, saya kasih bonus 10 lagi karena nebus kesalahan saya. Saya mohon maaf, saya sudah wasting your time 20 more minutes. 20 menit lagi saya sudah wasting waktu Anda. Saya minta maaf, saya tahu waktu Anda berharga. Saya minta maaf, itu penebusan saya buat Anda. Jadi Anda dapat 20, Anda dapat paket yang tadi yang pertama yang salah. Singkat cerita Bapak Ibu, berselang waktu mungkin 2 atau 3 hari kemudian, tiba-tiba dalam 1 hari itu saya dapat orderan banyak sekali. Sampai ratusan kilo lebih orderan saya. Saya kaget dong. Dan saya mulai bertanya, kenapa tiba-tiba jadi rame banget? Ada apa ini? Lalu iseng-iseng saya nanya dari mereka yang order itu. Saya tanya, Bapak, Ibu, tahu saya dari mana? Lalu jawaban dari puluhan orang, jawaban mereka sama mengacu kepada si A. Saya dikasih tahu si A. Katanya ada orang jual produk ini bagus. After sales-nya bagus. Orangnya bagus, yang jual juga bagus. Relationship. Jadi hari ini, kalau Anda ada ditaruh orang di sekeliling Anda, ada tetangga, ada teman kerja, ada teman pelayan, ada banyak sekali orang di sekeliling kita. Build relationship with them. Sekalipun Anda nggak butuh mereka, Anda nggak perlu mereka, build relationship. Karena kita bukan membangun hubungan itu bukan berdasarkan karena perlunya kita. Oh, aku ada perlu sama dia, jadi aku harus baik sama dia. Itu namanya bertopeng. Itu namanya munafik. Kita ada perlu, makanya kita baik. Kalau kita nggak ada perlu, kita jahat sama dia. Just be yourself. Be nice to everybody. Build relationship. Karena kita nggak tahu suatu ketika, cepat atau lambat, kita akan butuh mereka. Pasti Bapak Ibu. Dan dari antara mereka itu, kita juga nggak tahu siapa yang akan Tuhan pilih untuk tolong kita, untuk taruh sesuatu, untuk tegur kita, untuk ajar kita, untuk jadi bagian dalam hidup kita. Kita nggak tahu saat ini. So be nice to everybody. Build relationship. Dan untung janda ini, Nabi ini waktu masih hidup, saya percaya mereka punya satu relationship yang baik. Kenapa? Karena ternyata mereka berhasil meminjam bejana-bejana kosong yang tidak sedikit jumlahnya. Mungkin dari seberapa puluh rumah dia pinjam, berhasil dibawa pulang semuanya tanpa jaminan, dipinjam semuanya. Dan mereka dikasih, Bapak Ibu. Kalau mereka nggak punya hubungan, habislah semuanya. Jadi hari ini saya berdoa baik-baik. Modal kita yang paling utama bukan uang, tapi relationship. Kalau Anda punya hubungan sama orang percaya sama Anda nggak punya modal, no problem. Saya kerja pertama juga nggak punya modal. Ada orang yang kasih kesempatan. Dia supplier, lalu dia bilang, Pak Deki, saya kasih kamu barang. Nggak usah beli, nggak usah bayar dulu. Kau cari customer, dapat, kasih tahu, kukirim barangnya padamu. Dia bayar, baru kamu bayar aku. Dapat dari mana Bapak Ibu orang baik-baik begini? Dari relationship. Bukan dari modal saya. Usaha duit saya berapa, enggak. Saya punya modal gede, saya mau kontrak kerja sama dengan dia, belum tentu dia mau. Tapi karena relationship, semuanya jadi gampang. Jadi yang pertama hari ini, start from what you have. Build a relationship. Yang ketiga, ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Yang ketiga, kita perlu belajar. We need somebody else. Kita perlu orang lain untuk berhasil. Tidak akan ada kesuksesan yang datang dari cuma seorang diri perjuangan Lone Ranger. Nggak ada, Bapak Ibu. Kita perlu orang lain untuk berhasil. Kita perlu orang lain untuk mengubah hidup kita. Dan perhatikan ini. Elisa memberikan sebuah instruksi yang sangat. Ini yang saya senang Bapak Ibu. Kalau Anda ketemu dengan sumber hikmat yang tepat, Anda akan mendapatkan full plan dengan detail untuk keluar dari apa yang jadi pergumulan kita. Perhatikan ayat 4. Kemudian, ini perintahnya. Masuklah, kalau sudah pinjam bejana, masuk rumahmu, tutup pintumu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Perhatikan ini. Ini yang detail pertama. Masuk kau dan anakmu harus masuk. Jadi dia nggak bilang, kau masuk, anakmu suruh tunggu di luar. Anak kecil nggak tahu apa-apa. Nggak. Kau, anakmu masuk. Tutup pintumu. Lalu, tulis lagi. Lalu, tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Kalau sudah masuk, semuanya. Kalau sudah tutup pintunya, lalu itu adalah kata sambungnya. Setelahnya,
Jadi yang melakukan dulu yang pertama, lalu masuk dulu ke anakmu, lalu tuanglah minyak itu. Kenapa harus ada anaknya? Kenapa nggak dia cuma sendirian? Yang utang kan dia. Yang utang suaminya dan dia. Suami istri kan? Tanggungan bersama. Kenapa anaknya harus ikut? Karena satu, kita nggak akan pernah bisa berhasil seorang diri. Tapi ini yang bagian paling penting. Kenapa anaknya harus masuk? Kalau Anda ingat ayat kedua tadi disebut, dia ditanya, beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya. Jawab si janda ini, aku tidak punya apapun kecuali buli-buli berisi minyak. Masalahnya ini, saya pengen kita mengerti baik-baik. Apa itu buli-buli, Bapak Ibu? Banyak orang Kristen salah berpikir, salah menyangka. Buli-buli dipikir adalah kantong, kulit, kecil, isi minyak. Bukan. Minyak tidak pernah ditaruh di dalam kantong kulit. Anggur iya, tapi minyak tidak. Buli-buli bukan kantong kecil isi minyak, bukan. Buli-buli itu adalah satu wadah untuk menyimpan benda cair. Bentuknya biasanya jadi kayak tempayan, bentuknya terus runcing di bawah. Biasanya runcing di bawah. Supaya bisa ditancap di tanah. Karena kan mereka hidup di padang pasir. Di daerah-daerah berpasir. Nah, dari bahan apa? Dari tanah liat. Dari logam. Kadang kalau orang kaya dari kaca. Atau dari batu. Jadi gede tempatnya. Bukan kecil. Ada sih yang kecil banget. Yang buli-buli kecil yang untuk parfum mahal ada. Tapi biasanya kalau kecil ini mahal karena dari batu biasanya. Batu mulia. Batu yang dilobangin untuk ngisi, ditutup lagi dengan batu dan segala macamnya. Tapi minyak yang kita sebut hari ini kita nggak tahu minyak apa ini. Tapi kemungkinan besar ini bukan minyak parfum. Karena parfum biasanya mahal sekali harganya. Parfum itu dipakai untuk mengurapi Yesus. Seorang wanita datang memecahkan buli-buli berisi minyak, menuangkan isinya ke dalam itu parfum. Karena kenapa ya? Karena kaya, dia punya parfum. Makanya murid-murid kan protes. Kenapa minyak yang mahal itu kok habiskan, kok hambur-hamburkannya untuk buang-buang? Tapi ini orang penuh hutang. Nggak mungkin dia simpen parfum. Nggak punya apa-apa, cuma parfum mahal. Nah kalau punya parfum mahal, ngapain dia pinjam bejana? Ini aja dijual. Berarti dia bukan parfum itu, bukan minyak parfum. Kemungkinan minyak yang lain, bisa jadi minyak olive atau minyak yang lain buat masak atau apa. Kita nggak disebut secara spesifik minyak apa, tapi pastinya bukan minyak parfum. Dan kalau bukan minyak parfum, berarti bukan pakai botol kecil yang mahal itu. Dia akan pakai yang dari tanah liat. Ingat baik-baik lagi. Dia ini adalah orang yang berhutang. Kalau dia punya buli-buli yang dari batu mulia, batu yang mahal itu, ya berarti dia punya, bisa bayar. Berarti kemungkinan minyaknya bukan minyak parfum. Dan bulinya bukan buli batu. Tapi buli tanah liat yang besar, yang panjang, yang runcing bawahnya. Dan itu berat Bapak Ibu. Tidak mungkin seorang perempuan sendirian ngangkat sendirian. Bulinya dituang. Terus wah itu bejananya udah penuh. Ayo ganti. Disenggol pakai kaki. Terus nggak mungkin dong. Kenapa? Kalau Anda baca. Nanti saya pengen kasih Anda dasar biblikal yang benar ya, supaya Anda tahu. Ini pendeta ngomong berapa enggak, siapa cuma ngeciprit nggak jelas. Kalau Anda baca dalam kitab 2 Raja pasal 4 ayat 2, Anda akan baca dalam terjemahan aslinya, buli-buli itu disebut sebagai asuk atau pot of oil. Bukan bag of oil, pot of oil. Nah, lalu ayat yang ke bawahnya ditulis, ayat 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Bejana dalam bahasa terjemahan aslinya, bahasa Ibrani itu dengan kata keli. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai vessel. Apakah keli itu? Apakah bejana itu atau vessel itu? Itu adalah sebuah gentong besar yang dipakai untuk nampung air, untuk cuci tangan, cuci kaki, untuk cuci binatang korban, untuk cuci-cuci dan segala macam. Itu Bapak Ibu. Jadi gede gentongnya dan kapasitas rata-rata satu gentong itu sekitar 1.360 galon. Anda bayangkan, tidak mungkin seorang wanita sendirian ngangkati gentong segede gitu, terus masih pegang buli-buli lagi. Apalagi kalau sudah bulinya ngalir, terus gentongnya itu penuh, 1.360 liter, terus mau disenggol pakai apa untuk mindahin, untuk deketin bejana lagi yang baru? Nggak mungkin, dia perlu orang lain. Makanya Elisa kasih instruksi, kasih plan yang spesifik. Kau dan anak-anakmu masuklah ke sana. Anak-anak, bantulah ibumu. Kita perlu orang lain, Bapak Ibu. Dalam hidup ini kau perlu orang lain. Ada orang yang kita perlu
yang bisa kita percaya, yang bisa kita berbagi beban, berbagi masalah, yang bisa kita ajak masuk dalam rumah kita untuk melakukan perkara yang besar. Kita perlu. Tidak ada orang yang bisa berhasil sendirian. Tidak ada. Kalau kau berkata, saya bisa Pak sendirian, tidak akan bertahan lama. Percayalah. Anda akan cepat jatuh. Kenapa? We are not strong enough. Kita nggak kuat sendirian. So, belajar ini dari plan Tuhan. We need somebody else. Carilah. Di sekeliling kita ini ada banyak sekali orang. Dan saya percaya begini. Tuhan pasti dan selalu mengirimkan orang yang tepat dalam hidup kita. Dari 1.000 orang yang kita kenal mungkin. Kalau Anda punya handphone, coba cek dari kontak kita. Mungkin ada 1.000 kontak atau mungkin lebih bahkan di dalamnya. Tapi perhatikan ini. Dari antara ribuan orang itu, akan ada 1 atau 2 yang Tuhan taruh orang yang tepat. Cari dia. Temukan orang ini. Kita bisa berhasil, Bapak Ibu. Jadi Anda jangan sekedar cari, hidupnya jangan sekedar cuma cari teman hangout. Wah, dia fun, enak sama dia. Nah. You just wasting your time kalau begitu caranya. Perhatikan siapa orang yang Tuhan taruh. Kalau Anda mau bisnis, jangan sekedar, ayo kongsi yuk, punya modal, ayo kita kongsi. Jangan. Ingat, modal yang utama bukan uang. Relationship. Temukan orangnya dulu. Kalau Anda bisa ketemu orang yang tepat ini, berhasil kita, apa yang ingin kita kerjakan. Yang keempat, step dalam planning kita. Ayat yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Step keempat dalam planning kita, namanya privacy. Start with what you have, relationship, we need somebody else, privacy yang keempat. Kenapa perlu privacy? Kenapa disuruh tutup pintumu? Kenapa? Karena ada banyak orang yang akan komen. Karena akan ada banyak orang yang tidak senang dengan kita. Apalagi kalau kita berhasil. Gak banyak. Bapak Ibu, perhatikan ini. Kalau Anda suatu ketika mengalami kesusahan, Anda mengalami masalah, Anda menangis, akan ada banyak orang yang mau menangis bersamamu. Ada yang ketawa waktu menangis, ada. Tapi akan ada banyak juga orang yang akan menangis bersamamu. Bahkan musuh kita pun bisa terenyuh. Orang yang gak suka sama kita pun bisa kasihan waktu mereka lihat keadaan kita berantakan. Tapi waktu Anda berhasil, waktu Anda naik di atas, tidak banyak orang yang akan tertawa bersama Anda, yang bergembira bersama dengan Anda. Ada banyak orang yang akan sirik, akan ada banyak orang yang nyinyir, akan ada banyak orang yang ngomongin dan segala macam. Sama. Anda bayangkan, kita ngomong dari tadi tentang hal yang gampang. Oh, dia pergi ke saudara tetangganya pinjem bejana. Oh, tetangganya baik, dikasih pinjem. Tapi apakah berhenti di situ? Tidak. Tetangganya kan pasti ngomong, ngapain dia pinjem bejana kosong? Kan semua orang tahu, debt collector-nya udah datang kok. Semua pasti tahu dong. Orang tahu dia udah suaminya mati, nggak punya duit, utang. Terus dia pinjam bejana, mau apa? Apa bejana aku mau dijual? What happened? Apa yang terjadi? Apa ini? Tetangga satu ketemu tetangga lain. Ditanya, Jeng, bejanamu dipinjam nggak? Iya. Kok banyak? Dia pinjam berapa? Emang mau ngapain? Diapain? Wah. Belum lagi kalau nanti ada yang usil, kepo, terus ngintip. Wah, di dalam ada apa? Ngapain mereka? Wah, panjang lebar. Ada yang ngomongin, ada yang komplain, ada yang menghina, ada yang segala macam. Ada yang curiga. Kalau kita dengerin mereka ngomong, dan kita terpengaruh, kita bisa drain out, kita bisa stress out, kita bisa burn out, capek. Belajar ini, privacy, ignore, abaikan omongan-omongan orang yang nggak jelas, abaikan komentar-komentar negatif orang yang nggak jelas. Akan ada banyak omongan negatif, akan ada banyak omongan yang menjatuhkan, akan ada banyak omongan yang meragukan. Let it go, nggak usah diurus. Fokuslah dengan apa yang kau kerjakan, fokus dengan planningmu. Dan kita akan lihat hasil. Makanya perlu privacy. Berulang kali. Bahkan Tuhan kasih perintah. Kalau kau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintumu, berdoalah secara tersembunyi kepada Bapamu yang tersembunyi. Maka dia tersembunyi itu akan membalaskan kepadamu apa yang tersembunyi itu. Kenapa? Kenapa selalu harus privacy? Karena tidak semua orang mengerti janji Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup Anda. Anda yang tahu. Tuhan yang tahu. So,
Tidak perlu dibuka kepada semua orang. Wah, guys, aku pinjam bejana, guys. Karena nanti aku motong buli-buli, guys. Lalu minyaknya akan ngucur terus. Nggak kelar-kelar. Lalu aku jadi kaya raya, guys. Ya, cheers. Diketawain kita apa itu. Orang malah nggak mau minjemin. Gendeng ini orang. Daripada minjem bejana ngedan, nggak balik, ntar nggak usah dipinjem. Malah bubar semua, nggak karuan. So, keep silence. Diamlah, privacy. Let your job do the talk. Biarlah pekerjaan Anda itu yang bicara. Jangan mulut kita yang ngoceh panjang lebar. Elisa kasih planning. Kau punya apa? Buli-buli? Oke. Relationship, ambil dari tetanggamu. Pinjam bejana. You need somebody else. Panggil anak-anakmu. Privacy, tutup pintumu. Dan ending ceritanya kita tahu, minyaknya begitu banyak, berbejana-bejana penuh. Jualah minyakmu, bayarlah hutangmu, dan masih ada sisa, hiduplah dari itu. Happy ending, gampang Bapak Ibu ceritanya. Wah, lalu kita bertanya, kalau ngikuti planning, berjalan segampang itu, dan berhasil, hasilnya melimpah, ya enak dong, tinggal ngikutin aja planning. Ya memang. Tapi masalahnya satu, orang nggak punya plan. Yang kedua, punya plan, tapi nggak dilakukan. Kenapa? Lack of faith. Plan dan faith itu mesti beriringan. Anda tidak akan pernah bikin plan if you don't have the faith. Kalau Anda nggak yakin, Anda nggak lihat, aku akan berhasil, Anda nggak akan buat plan, nggak bakal. Kalau Anda berpikir, aku nggak bakal bisa kayaknya, ini terlalu berat. Nggak mungkin Anda coba. So, plan and faith itu berjalan beriringan. Kalau hari ini Anda berkata, tahun ini saya akan bangun bisnisku, pekerjaanku. Aku akan bangun PT, bangun perusahaan misalnya, bangun pabrik. If you believe, you have the faith, then you will plan. Oh, aku perlu modal sekian miliar. Aku perlu aset, aku perlu jaminan, aku perlu tempat, aku perlu. Kita akan mulai prepare, kita akan mulai lakukan sesuatu. Kenapa? Because we have the faith. Jadi plan dan faith itu berjalan bersama, berdampingan. Itu anak kembar, nggak bisa enggak. Nggak bisa cuma satu. Nggak mungkin, I have the faith. Terus orang tanya, what is your plan? Don't have, none, just faith. Ya, bodoh berarti. Kalau I have the plan, tapi nggak punya faith, nggak mungkin. Ya apa caranya? Nggak percaya, nggak tahu apa-apa. Mau bikin plan? Nggak mungkin. So, it's work together. Hari ini perhatikan Bapak. Kalau mengikuti planning itu gampang. Dan menghasilkan begitu besar. Kenapa orang nggak melakukannya? Kenapa terus orang nggak membuat plan dalam hidup mereka dan mengubah hidup mereka masing-masing? Karena ini, lack of faith. Karena mereka tidak berpikir, mereka tidak percaya. Coba perhatikan sebentar ya. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya. Bukan by believing, not by seeing. Percaya dulu, baru lihat. Bukan dibalik-balik. Percaya dulu, baru lihat. Nah masalahnya kita ini kadang kebalik. Awal tahun ini di bangsa kita kejadian satu tragedi pesawat terbang. Ada satu pesawat terbang yang kecelakaan dan memakan korban banyak sekali. Lalu setelah kejadian itu, tiba-tiba banyak orang lain yang ketakutan untuk naik pesawat. Kenapa? Mereka takut. Padahal pesawat terbang itu adalah mode transportasi teraman di dunia. Dengan jumlah persentase kecelakaan terkecil dari segala alat transportasi yang lain. Dan memang walaupun dia teraman, tapi kalau terjadi kecelakaan, persentase selamatnya juga terkecil. Tapi kan teraman. Dari 1.000 penerbangan, cuman 1 atau 2 yang mengalami itu. Kita takut naik pesawat gara-gara kejadian kemarin. Kita pilih mending naik mobil. Padahal survei menyatakan ini. Kecelakaan mobil itu 1:84. Jadi dari setiap 84 mobil, ada 1 mobil yang kecelakaan. Jauh lebih besar persentasenya. Sepeda apalagi. Jangan dipikir, naik sepeda aja aman. Sepeda itu keserempet. Sepeda ban bocor, gembos. Lalu jatuh, masuk lubang. Masuk kena air, keselip. Sepeda lebih banyak lagi, presentasi lebih gede lagi, Bapak. Tapi kita melihat dulu, lalu iman kita. Wah, karena kecelakaan pesawat, jangan deh takut. Kebalik, believe dulu, baru lihat. Ada lihat teman kita menikah,
lalu berantakan, digebukin, susah hidupnya, cerai. Lalu kita bilang, aku takut menikah, gak usah nikah lah, mendingan. Nah, yang nikah kan, yang digebukin dia, kenapa kita nggak kawin? Yang diceraikan dia, yang rusak dia, kenapa kita yang ketakutan? Apakah yang terjadi dengan dia pasti terjadi dengan kita? Belum tentu. Tapi Pak, banyak temanku yang married terus nggak berantakan, cerai semua. Apa semua teman Anda cerai? Kan enggak. Kalau semua teman Anda cerai, berarti jangan-jangan gara-gara Anda nih cerainya. Loh, kenapa semua cerai? Kan nggak mungkin begitu. Dari semua temanmu, mungkin ada yang banyak yang cerai. 5, 10 mungkin. Tapi kan yang nggak cerai juga banyak toh. Yang happy kan juga banyak kan. Kenapa kita lihat yang jelek? Kita lihat teman kita bangkrut, kan, gak usah bisnis lah, semending kerja sama orang nggak apa-apa lah, walaupun kurang nggak apa-apa lah, walaupun dianiaya nggak apa-apa lah, walaupun dimaki-maki bos nggak apa-apa lah, daripada bangkrut. Loh, yang bangkrut kan 1, 2. Apa Anda nggak punya kenalan satu teman pun yang sukses? Apa nggak ada? Kenapa nggak lihat yang ini? Karena iman kita di tempat yang salah. Kita harus taruh iman kita di tempat yang benar, Bapak Ibu. Kalau Anda percaya, Anda melangkah. Tapi kalau Anda percaya salah, Anda diem. Nah, terus di mana? Taruhlah iman kita dengan Tuhan yang pertama, bukan dengan orang. Jangan dengan, wah, aku lihat temanku berhasil main saham, sukses, aku juga mau ikut. Iman. Bukan, bodoh. Ikut-ikutan namanya. Wah, aku lihat temanku bangkrut, aku nggak mau. Bodoh. Wah, aku lihat temanku menikah, dapat pangeran, wah kaya raya, hidup enak, aku juga mau menikah. Bodoh. Wah, aku lihat dia cerai, nggak enak, aku nggak mau kawin. Bodoh. Kenapa? Imannya salah, imannya taruhnya pada manusia. Salah, taruh imanmu pada Tuhan, pada janji Tuhan. Itu yang benar. Dan kalau iman kita benar, langkah kita benar. Yakobus, perhatikan. Yakobus 2:20. Hai manusia yang bebal, maukah kau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? The faith without works is dead. Iman tanpa perbuatan mati. Nggak ada gunanya. Jadi hari ini taruh iman kita yang benar dengan Tuhan. Dan kalau iman kita dengan Tuhan melekat, kita pasti bergerak. Pasti ada works. Pasti. Kalau nggak ada works, dead. Buat semua orang tua yang pernah punya bayi, Anda pasti tahu ini. Waktu pasangan-pasangan ini tahu mereka akan punya bayi, punya anak, mereka langsung prepare. Perhatikan kata ini, prepare. Pasti. Mereka akan pergi ke dokter. Mereka mulai jaga makan, mulai beli vitamin. Kalau udah bertahap, mereka mulai beli baju bayi, minyak, telan, kapas, korek kuping, apalagi pampers, perlak, dan segala macamnya, perlengkapan. Mereka nggak nunggu, nah ntar aja kalau bayinya udah procot, udah keluar, udah kelihatan dengan mataku, baru kita siapin. Telat, bos. Nggak ada itu. Semua orang prepare sebelum bayinya lahir. Dari mana mereka tahu bayi? Apa mereka lihat bayinya? Enggak. Mereka bisa ngintip dalam perut, dalam tenggorokan, dilihat terus ada bayi? Enggak ada. Dari mana? Dari kata dokter dan kata kertas USG. Lalu apa bedanya dengan hidup kita? Kita tahu Yesus dari kata orang, kata pendeta, dan dari kata kertas Alkitab kita. Sama. Tapi kalau dokter ngomong, USG ngomong hamil, kita langsung, wah hamil. Wah, ayo siap makan ikan yang banyak, makan daging, biar sehat, biar anaknya pinter. Loh, waktu kau tahu hamil, anakmu itu masih belum segede kecamba juga belum ada loh. Segede kacang hijau juga belum ada. Masih kecil banget. Otaknya juga belum ada, apanya mau dikasih pinter. Tapi kita prepare begitu rupa. Kita excited begitu rupa. Because we believe. Bener ini. Nggak mungkin dokter salah. Nggak mungkin USG salah. Bener ini. Tapi waktu pendeta ngomong, hidup Anda adalah hidup yang diberkati. Ayo berjuang, ayo bekerja. Apa yang mau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Ayo move on. Alkitab tulis. Tapi kita kadang nggak percaya. Benar tak Tuhan ini akan berkati aku? Kapan Tuhan? Kapan aku punya rumah sendiri? Kapan aku akan bisa berhasil? Kapan? Kenapa hidupku begini? Kenapa hidupku begitu? Kenapa yang ini terjadi? Kenapa yang itu terjadi? Kita komplain terus kalau masalah hidup. Aneh kita ini kadang-kadang. Dan saya berdoa, Pak, Bu, berubah yuk. Put your faith on the right place. Tempat yang benar. On the right person. Tuhan. Dan kalau kita prepare, kalau kita punya iman, kita pasti prepare. Pasti. Karena iman tanpa perbuatan mati. Pasti kita prepare.
Nggak ada orang yang punya anak dan tidak melangkah, tidak bekerja, nggak mungkin. Begitu kita tahu kita punya anak, akan punya anak, hamil begitu, pasti kita prepare. Preparation is the first move. Dari kita. Itu selalu dari pihak kita. The first move always from our side. Waktu kita melangkah yang pertama, kita kerjakan bagian kita yang pertama, then God will do the final move. Dia akan selesaikan segala sesuatunya. Tapi harus kita dulu. Jangan kebalik. Tuhan, kalau kau berkati aku berkati gereja. Kalau kau berkati aku sumbang anak miskin. Kalau kau berkati aku nanti akan kasih buat panti asuhan. Kalau kau, lihat kan Tuhan duluan yang gerak berarti. Salah. Lihat dulu kita berarti. Baru kita percaya. Tuai dulu, baru tabur. Loh, ya apa? Ngerampok dulu tuh berarti namanya. Tabur dulu, baru tuai. Percaya dulu, baru melihat. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi jangan kebalik-balik. Kalau kita balik-balik, berantakan hidup kita, nggak kejungkir balik, nggak jelas semua. So, we make our first move. We make the first move. God will make the final move. Jadi hari ini, first move kita apa? Faith, planning, believing, preparing. Kalau kita prepare, good. Dan iman itu selalu bicara dua. Satu, preparation. Kalau kita percaya, kita pasti bergerak. Pasti. Faith without works is dead. Yang kedua, faith is always talking about patience. Sabar. Coba perhatikan ayatnya ya. Yakobus 5 ayat 7. Yakobus pasal 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Sesungguhnya seorang petani menantikan hasil tanah. Betul, petani itu pasti nanti hasil tanahnya. Dan dia sabar. Sehari ditanam kan nggak langsung ditumbuh, nggak langsung dicabut lagi. Dia sabar, dia tunggu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dia sabar tunggu sampai tuaiannya jadi. Waktu orang tua itu, pasangan muda ini tahu, oh istriku hamil, kita akan punya anak. Dia mulai beli barang-barang kebutuhan anak-anak. Dia mulai beli minyak telon, dia mulai beli apalagi kapas-kapasan, dia mulai beli alkohol, dia mulai beli steril, dia mulai beli ini, dia mulai beli milnaka, susu, semua prepare disiapin. Begitu pulang, preparasinya siap. Apakah terus bayinya perocot keluar? Enggak. Tetap harus ditunggu. Perlu waktu. Preparasinya kelar. Hasilnya nggak ada, bayinya nggak ada. Sampai dia bertumbuh. Mulai dari yang segede titik, jadi segede kacang, jadi lebih gedean lagi bertambah terus, mulai tambah lama gede, bayinya membesar, sampai dia mampu hidup sendiri, bertahan sendiri, sampai keluar jadi anak kecil. Barulah kita lihat hasilnya. Sama, when we expecting for a better life, for a new life, hidup yang baru, Bapak Ibu, kita prepare, nggak langsung lihat. Oh Pak, aku udah nabur, mana hasilnya? Tunggu. Aku udah kerja, mana kok nggak kelihatan? Tunggu, patient. Kerjaan kita, perjuangan kita, satu persatu, preparation kita, semua berjalan, sampai satu ketika buah itu matang, baru bisa kita nikmati. So hari ini saya berdoa sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar mengharapkan kehidupan, new life, don't just expect. Prepare for it. And be patient of it. Kenapa para orang tua baru itu suka prepare everything? Karena mereka berharap dan mereka tahu ada new life yang akan datang. Jadi mereka prepare benar-benar supaya waktu kehidupan yang baru ini datang, anak ini keluar, anak ini datang ke dunia ini, semua sudah set up. Sama. Alkitab menulis begini, kita itu seperti orang yang sakit bersalin, menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kalau Anda menanti-nantikan perubahan hidup, aku ingin hidup lebih baik, aku ingin keadaan lebih baik, aku ingin berubah. You want a better life?
Bapak Ibu? Sama. Prepare. Patient. That better life will come to you soon or later. Pasti datang. Just be patient. Jadi hari ini saya berdoa. Plan and faith harus berjalan bersama. Jalan hari ini. Dan saya berdoa, rancangan Tuhan, penyertaan Tuhan akan membuat kita berhasil. New life, a better life, jadi bagian dalam hidup kita hari ini. Hari ini saya berdoa sungguh-sungguh, Bapak Ibu, biar kita tidak cuma dengar firman, tapi kita melakukannya. Planning. Start with what you have. Relationship. Somebody else. Privacy. Dan faith. Faith ada 2 di dalamnya. Patience, preparation. Saya berdoa sungguh, biar hari ini, bulan ini, we gonna plan well. Dan nanti kita bulan depan, we will doing well. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih karena telah mengikuti ibadah Khayalim pada hari ini. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk beribadah kembali minggu depan. Tema minggu depan adalah Planning Well in Financial Life. Untuk persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan melalui rekening BCA GBI Khayalim berikut ini. Untuk informasi konseling dan doa bisa menghubungi Sekretariat GBI Khayalim di nomor yang tertera berikut. Follow akun sosial media GBI Khayalim untuk mengetahui update tentang gereja dan juga mendengarkan khotbah. Terima kasih sudah mendengarkan Khayalim News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Akhir ibadah kita hari ini Bapak Ibu, saya undang kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita katakan amin yang keras, itu perkataan berkat yang akan saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin, mereka janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan Anda dan saya. Bapak, kami berdoa dalam nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami. Apapun yang kami sedang kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil. Biar kami naik jadi kepala dan bukan ekor. Biar kami menjadi orang-orang yang memberi bukan yang meminta-minta. Biar kami menjadi orang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada Kau jadikan